wabarakatuh. Halo warga Sulawesi Barat, selamat datang di podcast Orang Sulbar Bicara. Tempatnya kita mengupas tuntas isu-isu hangat, cerita inspiratif, dan langkah nyata pembangunan di bumi Manakara. Sesuai namanya, Orang Sulbar Bicara, kita bukan hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan aksi nyata dari benteng pertahanan negeri kita. Apalagi kalau kita bicara soal pembangunan daerah, komitmen menjaga kedaulatan, sampai pengawalan program-program nasional. Tentunya peran TNI Angkatan Darat sudah tidak diragukan lagi pemirsa. Nah, seperti apa sih mengeksekusi visi besar nasional hingga menyentuh kehidupan pelosok di wilayah Sulawesi Barat? Dan tentunya spesial hari ini kita berada di ruangan Komandan Korem 142 Tatak. Saya mau menyapa dulu langsung Bapak Jenderal Brigjen TNI Hartono, Ya. SIPMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Silakan sapa-sapa warga Baik. Sulawesi Barat. Oh ya, halo warga Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, pemirsa, kita udah 2 kali datang di ruangan Bapak Jenderal. Ya. Lalu kita bahas soal penerimaan chassis ya Pak. Iya, betul. Iya. Bintara Tamtama, ya. Tahun ini spesial karena banyak banget di prestasi TNI Angkatan Darat Ya. yang telah berlangsung nih luar Ya. biasa. Ya. Wow. Ada ini Pak, ada nggak kira-kira sebelum kita masuk ke temanya ini, Ya. bagaimana perasaan Bapak ketika kembali ke Orang Sulawesi Bicara untuk menyapa seluruh masyarakat? Oh ya, ya mungkin karena saya udah kedua kali, jadi saya mungkin lebih rileks ya. Soalnya waktu dulu awal-awal mungkin kita agak Lebih tegas. kaku gitu ya, namanya belum pernah ya. Siap, Pak Jenderal. Padahal sebetulnya berhadapan seperti ini aja sebetulnya, cuma ternyata lebih enak lari daripada podcast. Keliling stadion lebih ini Pak ya, lebih Ayo. enak daripada bicara depan kamera. Betul, ayo oke. Karena kan tugasnya memang di balik layar, Pak. Betul, nah. Siap, Pak Jenderal. Nah, pemirsa, tema kali ini prioritas Presiden dan implementasinya oleh TNI Angkatan Darat di wilayah Sulawesi Barat. Ya. Wah, luar biasa tema kita pada hari ini, Pak Ya. Jenderal. Nah, Pak Dandrem, saya mau langsung nanya Ya. nih ya. Ya. Kalau kita bicara soal program prioritas Presiden yang kemudian dijalankan oleh TNI Angkatan Darat, sebenarnya apa sih yang menjadi benang merah dari seluruh program tersebut? Ya, yang menjadi hal yang benang merahnya dalam program Presiden itu yang dilimpahkan ke TNI Angkatan Darat, baik yang dilimpahkan atau tidak ya, karena ada yang memang inisiatif dari Kasat, ada yang memang pelimpahan dari Bapak Presiden. Yang pertama berbicara tentang jembatan. Jembatan. Ya. Yang kedua kita berbicara tentang stunting juga. Berbicara tentang air bersih ya, atau manunggal air lah kalau bahasa kita ya. Yang keempat, yang kelima itu berbicara tentang rehab rumah tidak layak huni. Terus rehab panti asuhan. Nah, sama yang terakhir adalah penghijauan. Itu adalah program yang digelorakan terus oleh TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini memang Kasat ya yang mendorong hal itu untuk satuan bawah supaya betul-betul turun ke bawah dalam hal itu membantu masyarakat. Kira-kira begitu. Semuanya untuk Ya. masyarakat ya? Semuanya untuk masyarakat. Bahkan TNI kadang-kadang lupa gitu. Lupa tugas pokoknya. Lupa bahwa masih ada kekurangan juga sebetulnya di dalam internal kita. Tapi kita utamakan masyarakat, kira-kira begitu. Nah, Pak Jenderal, Ya. bagaimana sih Korem 142 Tatak menerjemahkan arahan tersebut agar tidak berhenti sebagai program di atas kertas, tapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Barat? Oh ya, kan itu kita laksanakan berkontinu terus menerus. Iya. Ya, contohnya misalnya dalam hal jembatan, supaya itu tidak hanya program, kita langsung turun ke bawah. Iya. Babinsa cek mana titik-titik yang memang perlu ada pembangunan, dilaporkanlah kepada Danramil, laporkan kepada Dandim, nanti Danrem, Kodam, baru kita laporkan juga ke Komando Atas bahwa titik-titik yang harus dibangun, contohnya dalam hal jembatan adalah sekian jumlahnya. Nah, itulah nanti yang akan dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Dananya akan turun dari TNI Angkatan Darat, dari Angkatan Darat nanti turun dari pemerintah. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa. Nah, itu contohnya ya, salah satu contoh ya. Ya. Menurut dokumen mencatat sebanyak 53 titik jembatan Ya. perintis Garuda di wilayah Korem 142 Tatak. Yang sudah selesai ada 40 titik Ya. dan proses pembangunan 13 titik. Iya. Kita mulai dari jembatan Garuda. Oke.
Mengapa pembangunan jembatan menjadi salah satu program utama atau strategis bagi masyarakat Sulawesi Barat nih, Jenderal? Ya, begini. Ini berawal dari dulu banyak hal yang viral, ya, betul. tentang jembatan, terutama viral anak sekolah menyeberang sungai, berangkat ke sekolah dia menyeberang sungai, setelah dia pulang nanti menyeberang sungai lagi, jadi berangkatnya nanti basah, pulangnya basah. Nah, dan masyarakat juga banyak juga yang menyeberang sungai dalam dia melaksanakan tugasnya atau dalam bekerja. Dari situlah salah satunya yang memicu bahwa akan direncanakanlah oleh presiden, diperintahkan oleh presiden untuk membangun jembatan di pelosok-pelosok masyarakat. Dalam hal ini Bapak Kasat ditunjuk sebagai Komandan Satgas. Nah, Bapak Kasat memerintahkan kepada Pangdam, Danrem, Dandim dan untuk mengeksekusi di level bawah. Nah, kira-kira begitu. Bukan hanya personilnya banyak, tapi juga tenaganya luar biasa. Ya? Betul ya, karena kenapa kok ini dikasihkan tentara? Benar. Kenapa tentara? Karena memang tentara satu dia mungkin cepat ya digerakkan. Betul. Ya, terorganisir lah, cepat digerakkan. Yang kedua, kalau dikerjakan tentara itu bisa meminimalisir biaya. Ya, jembatan itu yang harganya mungkin kalau panjangnya 50 meter itu sekitar 300-400 juta. Bisa sampai 800 sampai 1 M itu bisa dikerjakan kurang lebih sekitar 300-400 juta. Jauh banget jaraknya. Ya, karena kenapa? Karena jembatan yang dikerjakan ini juga di samping dikerjakan oleh TNI juga dibantu oleh masyarakat. Dan itu masyarakat juga gotong royong, jadi lebih murah. Nah, berbeda dengan kalau misalnya langsung dikerjakan oleh satu orang, ya itu biasanya lebih besar. Karena kita bisa melihat memang pemirsa TNI Angkatan Darat itu sangatlah dekat sama masyarakat ya. Ya, kira-kira begitulah. Saya pernah melihat salah satu di daerah Mamuju ada jembatan gantung di Kali Mamuju. Betul. Ya, itu. Saya jalan di situ luar biasa. Masyarakat kayak memang menikmati fasilitas yang sudah terbangun. Ya, alhamdulillah. Nah, itu Bravo, TNI. Terima kasih. Jenderal, dari 53 titik tersebut yang sudah selesai sekitar 40 titik, 13 titik masih proses. Apa sih tantangan terbesar di lokasi pas dalam menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut? Oh, tantangan terbesar? Iya, Jenderal. Yang agak susah membangun itu kalau jembatan itu jembatan gantung. Iya. Ya, jembatan gantung itu kalau misalnya jaraknya lebarnya itu dia panjang, anggap aja lah hampir mendekati 100, dan sungainya dalam, nah itu membangunnya susah. Susah, karena apa? Karena memang dia kan harus melewati sungai-sungai itu. Iya. Menarik talinya atau bentangannya itu juga susah. Harus pakai alat berat kadang-kadang kita. Ya, karena kan kalau alat berat kan dia akan menariknya lebih kuat. Nah, tapi kalau ditarik manusia nanti akan terbatas. Ya, tantangannya banyak. Bahkan kadang-kadang anggota kita itu saat mengerjakan jembatan gantung sampai bergelantungan dia. Pakai pengaman, pakai seat harness, terus pakai karabiner, pakai istilah itu kalau bahasa kita ya. Nah, itu untuk bergerak membangun atau memperbaiki atau meletakkan kayu-kayu atau besi yang ada di jembatan itu. Ya, itu tantangannya kira-kira itu yang agak berat. Kalau yang jembatan Aramco, jembatan beton itu relatif pendek yang kita bangun, dan itu biasanya lebih relatif mudah. Nah, beda kalau ada sungai begitu ya. Beda kalau ada sungai, sungainya dalam lagi, panjang lagi, itu lebih repot. Ya, harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Bahkan kita sendiri pun bisa jadi korban. Siap. Kira-kira begitu. Belum lagi ada buayanya. Ya, buayanya di sini. Di sini kan ada banyak buaya tuh. Dipasang kayu, itu banyak buaya. Topoyo itu banyak buaya. Oke. Kita beralih ke Manunggal Air yang masih berhubungan dengan sungai tadi, Jenderal ya. Program ini tahap 1 mencakup dari 33 titik sumur bor yang sudah terbangun, 31 di wilayah Sulawesi Barat nih sudah selesai, Jenderal. Selain akses transportasi tadi, jembatan, persoalan mendasar masyarakat adalah air bersih nih. Apa sih latar belakangnya program TNI ini untuk terlibat langsung sampai ke air bersih untuk masyarakat, Jenderal? Begini. Sebetulnya itu timbul awal dari keprihatinan Bapak Kasat dulu melihat bahwa kenapa di Indonesia ini banyak orang yang stunting, banyak orang yang miskin atau yang sakit.
Terus banyak juga masyarakat yang bermasalah tentang persawahan. Makanya Bapak Kasat mempunyai inisiatif untuk membantu masyarakat dengan membuat sumber-sumber air. Sumber-sumber air, baik di persawahan, di perumahan, di tempat-tempat ibadah, melalui program bermacam-macam. Ada yang melalui TMMD, ada yang memang langsung perintah bangun sumber air, langsung dibangun. Dan melalui program-program itulah, makanya kita bisa membantu masyarakat di lapangan. Karena itu sangat bermanfaat sekali. Betul. Karena apa? Karena kalau stunting itu sebetulnya berpengaruh juga dengan air. Kesehatan masyarakat Indonesia banyak yang sakit, itu berpengaruh juga dengan air. Sangat berpengaruh. Kalau airnya tidak ada, gimana mau hidup sehat? Kalau air tidak ada, gimana mau anak-anaknya bisa sehat? Nah, kira-kira begitulah. Tapi dengan penerima manfaat ini, masyarakat yang telah diberikan air bersih atau air yang udah bisa masuk ke rumah mereka, Ya. Pak Jenderal, ada yang pernah mengatakan sumber air sudah dekat ya. Ya. Mereka sudah bicara itu, bukan saudara, lagi mengangkat air betul. jauh-jauh. Itu saudara-saudara kita yang timur begitu. Iya, sumber air sudah dekat. Ya. Baik. Nah, kalau kita lihat penerima manfaat mencapai ratusan jiwa di setiap lokasi, seberapa besar perubahan dirasakan oleh masyarakat yang Jenderal lihat langsung di lapangan? Seperti apa? Sangat luar biasa perubahan di masyarakat. Dalam hal pertanian, sangat luar biasa. Dia yang awalnya dia bertani itu bisa hanya sekali setahun misalnya, sekarang bisa 2 kali atau bahkan 3 kali. Nah, itu yang sangat menonjol. Yang awalnya dia mencari air ke sungai jauh dengan pakai jerigen, pakai ember mungkin. Nah, sekarang sudah dekat, tinggal ya tidak terlalu jauh lah. Kalau satu tempat itu, satu kampung misalnya kan sudah dekat lah, tidak terlalu jauh. Orang-orang tua pun sudah bisa mengambil. Kalau jauh kan yang tua kan, apalagi kalau harus turun ke jurang misalnya, nah itu kan kasihan. Untuk dapat mata air. Untuk dapat mata air itu. Jadi luar biasa banget dampaknya Ya. itu bagi masyarakat. Kelihatannya sepele air, tapi sebetulnya sangat luar biasa manfaatnya. Itu kan salah satu sumber kehidupan kita sehari-hari. Betul. Orang kan tanpa air kan susah. Mau masak nasi kalau tanpa air susah juga. Kira-kira begitu Mau lah. mandi, masa tayamum Mau mandi ya. Masa tayamum terus. Kalau sekali 2 kali tayamum nggak apa-apa. Kalau setiap hari sampai sekian bulan, ya lama-lama kita nggak jauh beda dengan apa itu? Kambing lagi. Siap. Ya, oke. Tapi bagaimana dengan rumah saja? Saya masih kekurangan air nih. Mana? Rumah air. Ya nanti tinggal bilang lah kita buat. Siap. Nanti tempat pengaduannya mungkin langsung ke TNI ya. Wow. Iya. Biasa. Nah, karena kita sudah bicara soal air nih, Jenderal, kita beralih nih ke revitalisasi SMK. Oke. Ini juga penting banget nih. Ya. Karena dokumen mencatat 9 titik revitalisasi sekolah telah selesai pada tahun anggaran 2025, sementara 18 titik sedang dalam proses pada tahun anggaran 2026. Ya. Luar biasa, 1 tahun singkat ini sekali, Jenderal. Iya. Apa sih alasan TNI Angkatan Darat ikut mengambil bagian dalam revitalisasi SMK ini? Oke, begini, ini untuk tentang revitalisasi SMK, ini TNI itu tidak membangun ya. Yes. Jadi TNI Angkatan Darat terutama itu hanya sebagai pengawas, meyakinkan bahwa proses pembangunan proses revitalisasi itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Namanya setiap perjalanan atau pembangunan kadang-kadang ada masalah. Entah mungkin dari masyarakat yang nggak suka, atau dari beberapa orang yang tidak suka. Nah, itulah tugas kita membantu memperlancar itu. Gitu sampai tuntas. Nah, gitu kira-kira. Dan kalau TNI lagi bekerja seperti disulap ya, Jenderal ya. Hari ini masih pondasinya, besok sudah ini. Ya begini, karena kalau TNI bekerja kan banyak personilnya. Personilnya banyak. Kayak sekarang ini pembangunan sekolah rakyat di sebelah sini. Itu dibantu TNI sekian peleton, dibantu biar cepat selesai untuk sekolah rakyat yang ada di sebelah kita itu. Nah, kira-kira begitu. Iya. Kalau saya bangun rumah boleh saya panggil personil? Ya boleh itu. Siap, Jenderal. Menurut Oke. Jenderal nih, bagaimana kondisi sarana pendidikan bisa mempengaruhi kualitas generasi muda, khususnya di daerah Sulawesi Barat? Oh iya, kalau itu sebetulnya tidak hanya Sulawesi ya. Saya kira di seluruh Indonesia begitu, bahkan dunia begitu. Karena kalau fasilitas atau sarana prasarana yang ada di pendidikan itu tidak representatif, ya misalnya lah bocor kah,
atau mungkin kumuh, sampah banyak, mungkin rumputnya tinggi-tinggi sehingga banyak nyamuk. Saya yakin akan berpengaruh terhadap proses pendidikan, terutama perkembangan mental psikologinya akan sangat berpengaruh. Ya itulah kira-kira yang memang harus kita tingkatkan terus untuk mengangkat kualitas manusia kita melalui pendidikan harus diperbaiki. Sangat penting, berpengaruh itu. Nah, apalagi namanya anak itu biasanya kan suka melihat yang bagus, suka melihat yang berwarna-warni, suka melihat yang cerah. Nah, sementara anak sekolah kan anak ini. Nah, dia taunya, oh ini bagus, oh senang saya, sehingga menimbulkan minat belajar. Nah, kira-kira begitulah. Siap. Nah, ini masih berkaitan dengan anak. Ya. Kita beralih ke rehabilitasi panti asuhan. Ya. Wah, luar biasa. Program ini tidak hanya berupa rehabilitasi fisik, tetapi juga berdampingan administrasi akta kelahiran, betul, serta sosialisasi narkoba, kesehatan, dan bela negara. Betul. Nah, Betul. program berikutnya ini menyentuh kelompok yang sangat membutuhkan perhatian, yaitu anak-anak panti asuhan. Apa ya sih yang ingin dicapai TNI Angkatan Darat melalui program ini, Jenderal? Jadi begini ya, kita tahu ya, jadi ternyata panti asuhan yang ada terutama di Sulawesi Barat ini masih banyak yang tidak representatif. Dari sisi bangunan atau fisiknya sangat perlu pertolongan lah dia. Itu termasuk nanti dalamnya ya, personilnya. Dari secara fisiknya saya masih mendapatkan, kemarin saya memperbaiki panti asuhan yang di Majene itu dalam kondisinya masih bangunannya terbuat dari bambu. Nah, dari bambu yang tipis itu. Bambunya. Kalau orang sini apa? Gamaca. Nah, masih terbuat dari bambu. Itu sangat menyedihkan. Saya prihatin, wah ini kok begini nih. Akhirnya itulah yang saya masukkan program. Waktu itu ada program dari Bapak Kasat untuk memperbaiki atau merehab panti asuhan. Nah, dengan dana yang ada, kita juga cari ada tambahan, kita perbaikilah itu jadi bagus sampai sekarang. Itu dari sisi fisiknya. Nah, yang non fisiknya tadi kita mensosialisasikan tentang bela negara juga, biar dia juga merasa bahwa oh saya itu orang Indonesia yang berpancasila, cinta tanah air, harus membangun bangsa dan negara, kan gitu kan. Jadi kita hadir dari sisi itu. Terus kita sampaikan juga sosialisasi tentang narkoba, karena di Sulawesi ini termasuk sudah cukup banyak narkoba. Nah, termasuk miras juga banyak. Jangan sampai masuk hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kita sosialisasikan. Kira-kira begitu. Sampai pembuatan akte kelahiran. Sampai akte kelahiran kita buatkan. Kenapa? Setelah kita telusuri, ternyata anak-anak ini sudah hidup, tapi dia tidak punya akte kelahiran. Mungkin karena berawal dari tidak punya orang tua, sehingga apakah itu memang tidak boleh atau memang tidak terurus, akhirnya kita uruskan dalam pembuatan akte kelahiran itu, dan alhamdulillah dapat diselesaikan semua yang belum punya akte kelahiran. Ya, alhamdulillah itu. Biar dia nanti ke depan mencari kerja, sekolah, kalau nggak salah dibutuhkan itu ya, akte kelahiran. Dibutuhkan. Nah, itu bisa mendukung dia dalam menggapai cita-citanya. Iya, kira-kira begitu. Nah, sebagai ini personal nih Pak Jenderal, apa yang ingin Bapak tanamkan kepada anak-anak panti asuhan melalui program-program yang telah dicanangkan? Oh ya, tadi pertama itu ya, yang jelas secara pribadi saya pengen mereka itu biar merasa negara ini hadir, ya, biar mereka merasakan bahwa negara ini hadir. Dengan kehadiran negara, maka dia akan cinta nanti terhadap Indonesia ini, cinta terhadap tanah air, cinta mungkin ya terhadap TNI lah, karena kita kan dekat ya sama dia TNI. Kalau sudah begitu, dia nantilah yang calon-calon generasi penerus pengganti kita, ya, dengan dia mempunyai mempunyai semangat, mempunyai kemauan yang baik, kemauan belajar yang baik, nanti dialah yang akan menggantikan kita sebagai pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Kira-kira begitulah. Ya. Punya cerita sendiri nggak pas Bapak mampir ke panti asuhan itu di Majene? Oh, gini. Ya, memang ya itu ceritanya itu kasihan ya. Saya cek di dalam rumahnya, dia tidurnya di lantai. Sudah gitu atapnya bocor. Terus namanya temboknya dari bambu. Namanya sempit.
udah sempit, terus panas. Makanya kita adakan perubahan-perubahan untuk kira-kira ya meningkatkan lah, kalaupun tidak sempurna, tetapi minimal meningkatkanlah kualitas lingkungannya dia di dalam panti asuhan tersebut. Nah, kira-kira begitu. Ada perasaan tersendiri ya Jenderal? Oh saya, iya ada. Nah, ada rasa apa ya, rasa kasihan ya. Kita dulu juga orang nggak punya, jadi melihat seperti itu kasihan sekali. Semoga programnya berkelanjutan terus nih Jenderal. Kita juga berdoa mudah-mudahan pemerintah daerah juga melihat. Karena kasihan mereka itu seperti itu. Oke, kita tahu juga pemerintah daerah juga terbatas, makanya kita hadir. Tidak bisa sih kita seluruh yang ada masalah di ini kita selesaikan, tapi satu persatu kita bantu. Kira-kira begitulah. Ya. Kita udah sedih-sedih, kita cari ketahanan pangan nih Jenderal. Ya, oke. Korem mengembangkan berbagai komoditas, ikan lele, nila, jagung, semangka, pepaya, hortikultura, pisang, cabai, hingga peternakan sapi dan ayam. Ya. Ada sapi di sini, Jenderal? Oh ada. Di Korem ini banyak sapi. Sapi itu ada kurang lebih sekitar 50 ekor. Banyak. Korem ini bagus. Tapi itu bukan dari punyanya satu orang. Ya. Jadi itu kolaborasi dari punyanya beberapa orang. Tapi memang itu boleh dan bagus. Ternyata Korem ini kan arealnya kan luas ya. Korem ini sekitar hampir 20 hektar, yang belakang itu banyak lahan kosong, sehingga dimanfaatkan untuk memelihara sapi. Dan itu ternyata bagus sekali. Tidak terlalu kita banyak mencari makan, dia sudah bisa gemuk di belakang, karena luas. Gitu. Masih sampai ke pinggir-pinggir hutan. Gitu. Masih, nah itu. Termasuk Danrem juga punya. Nah. Sapinya jadi betina jantan juga? Campur. Memang dibuat begitu. Ada yang memang untuk diperanakkan supaya bertambah. Ada juga yang beli tanggung. Tanggung itu hampir agak besar, dipelihara kurang lebih setahun. Nanti tahun depan, waktu hari raya Lebaran, hari raya besar, atau Idul Adha itu kita jual. Kita potong juga internal untuk kita semua. Nah, kira-kira begitulah. Kira-kira tantangan terbesarnya di Sulawesi Barat ini membangun ketahanan pangan seperti apa, Jenderal? Mulai dari lahan teknologi, pemasaran, sumber daya manusia, atau lainnya seperti apa? Memang ya, kalau dari sisi teknologi kita kan rata-rata masih primitif ya. Pertaniannya itu masih belum terlalu teknologi banget. Tapi kalau pertanian padi sudah bagus. Karena dari Menteri Kepertanian itu kan sudah menggunakan traktor, terus pemotongan padi sudah menggunakan mesin apa itu namanya ya? Lupa saya namanya. Itu sudah menggunakan mesin. Itu kalau sudah bagus. Tapi kalau pertanian yang lain ya masih belum terlalu canggih lah ya. Sama tantangannya lain itu, selain itu ya kalau kondisi musimnya, kalau musimnya musim kemarau begini memang agak susah ya, agak susah ya. Tapi tetap bisa lah, agak berkurang ya. Kira-kira itulah. Luar biasa ya. Ya. Mungkin bisa jalan-jalan ke belakang lihat sapi. Oh boleh, nanti kita silakan dilihat sekarang. Siap, Jenderal. Kita beralih ke rumah tidak layak huni, karena tadi sudah asuhan, sekarang rumah nih, Jenderal. Ya. Luar biasa. Dokumen mencatat salah satu pelaksanaan rehab RTLH berada di Majene dengan pekerjaan meliputi fondasi, dinding, plafon, lantai, dan kamar nih. Ya. Wow. Kalau jembatan membuka akses masyarakat, program rumah tidak layak huni ini langsung menyentuh kehidupan satu keluarga. Betul. Apa sih filosofi dari TNI Angkatan Darat, Jenderal? Iya, gini ya. Intinya filosofinya apa ya? Dimana kalau kita membantu orang itu, maka kita akan mendapatkan kemudahan ke depan. Itu udah, kalau saya bilang itu udah hukum alam. Ya, kalau kita banyak membantu orang, pasti akan banyak kemudahan. Nah, salah satunya kita membantu orang yang memang membutuhkan dari sisi rumah yang tidak layak huni, makanya kita bangun. Ini program ini ada yang program dari Angkatan Darat, ada juga yang program dari internal kita sendiri, Korem Kodim. Jadi tidak semuanya dari Angkatan Darat. Ketika kita ada masyarakat memang sangat membutuhkan, tapi kita masih ada kita dana, kita bantu. Kadang-kadang yang kita bantu hanya sekitar 25-30 juta, itu sudah jadi bagus.
Sudah lantai keramik, sudah atapnya baru, sudah kamarnya baru, sumurnya baru, udah itu bisa itu. Karena ditambah dengan apa sumber daya yang ada sekitarnya masyarakat itu. Contoh misalnya ada pohon, nggak harus beli kayunya, pakai itu. Ada, bisa. Kita kalau ada itu kita maksimalkan, nggak total gitu. Baik, Jenderal. Ketika melihat masyarakat setelah dibenahi rumahnya nih, after before, Jenderal, bagaimana perasaan Jenderal? Saya, Iya. ya saya bersyukur, alhamdulillah bisa menolong orang. Selama kita masih hidup, perbanyaklah menolong orang. Ya, selama kita masih hidup. Karena kita sendiri juga tidak tahu akan lama atau tidak kita hidup. Iya. Kira-kira begitu. Karena kan rumah layak huni itu berpengaruh banget nih dengan Iya. anak. Nah, kita Iya. balik ke stunting. Oh, stunting ya. Banyak kan di luar sana. Tadi bentar lagi untuk RTLH Siap. itu termasuk itu yang internal di dalam TNI sendiri, termasuk yang di luar TNI. Jadi yang di dalam TNI kita juga melaksanakan RTLH. Rumah-rumah anggota yang sudah jelek-jelek, yang sudah tidak pantas dilihat, itu kita rehab juga. Ya, ya tidak langsung spontan semuanya. Ya satu dua, nanti ada lagi satu dua, kira-kira kita. Luar Ya, biasa. gitu. Nah, kita kan bisa melihat kalau di stunting di Sulawesi Barat ini jumlahnya lumayan banyak ya. Iya, jumlahnya. betul. Tapi sudah menurun nih. Sudah menurun, alhamdulillah Gimana sekarang. sih keterlibatan TNI Angkatan Darat? Ya, oke, stunting ini. Ini berbicara stunting, kemarin Posyandu kita juara 1 tingkat TNI Angkatan Darat. Wah. Salah satunya yang membuat menang adalah karena mempunyai kiprah di bidang stunting. Apa kiprahnya? Kita langsung turun ke masyarakat. Kita beri bantuan dalam bentuk logistik. Ya, harusnya uang, tapi tidak kita kasih uang, karena kalau uang nanti takutnya dibelikan yang lain-lain. Iya, siap. Nah, kita kasih bantuan logistik. Setiap bulan kita mengeluarkan anggaran kurang lebih antara sekitar 2 juta lah. Nah, 2 juta untuk anak stunting itu. Itu bisa 6-7 orang. 6-7 orang anak stunting yang ada di seputaran Korem ini. Dan itu saya bekerja sama dengan BKKBN. Iya. BKKBN. Karena BKKBN punya program, dia adalah membuat Bapak Asuh. Nah, saya salah satunya Bapak Asuh. Bapak Asuh stunting. Nah, itu. Nah, sebetulnya tidak hanya itu, banyak. Termasuk sekolah-sekolah itu. Kemarin ada di sini sekolah yang dibangun oleh Pemda, tetapi dia tidak punya tempat sekolah. Dia sekolahnya di tenda. Saya tarik ke Korem, saya punya barak. Nah, tak sekolahkan di barak. Nah, tak kasih tempat, kurang lebih sekitar 2 bulan, 3 bulan. Di situ saya lihat, ada yang bajunya robek, sepatunya bolong. Ya, karena saya masih merasa mampu, tak kasih, tak belikan. Yang baju sobek tak belikan. Bu guru, tolong ini belikan baju untuk anak ini. Ini tolong belikan sepatu untuk anak ini, sepatunya bolong. Nah, kemarin sempat sekitar 2 bulan di sini, di sekolah di dalam Korem. Nah, itu SD Rangas ini. Inspirasi. Iya, Jadi dikasih fasilitas nih Pak Juna. saya kasih fasilitas. Saya senang kalau membantu orang-orang yang anak-anak yang memang tidak mampu begitu, terus dia punya kemauan untuk Pengen maju, belajar, kemauan maju gitu, saya senang. Nah, kira-kira begitulah. Nanti saya bawain teman saya untuk jadikan Boleh. asuh. Boleh. Ya. Siap, Jenderal. Karena tadi udah bahas stunting, kita ke penghijauan dan pelestarian lingkungan. Oke, Wah, ya. sampai ke lingkungan juga ya, keterlibatan TNI luar biasa. Iya, ya. oke. Korem dan Kodim melakukan karya bakti di sejumlah lokasi serta menanam 2.500 pohon buah keras dan 4.000 pohon Ya. mangrove di wilayah Sulawesi Barat. Ya. Program terakhir adalah lingkungan. Mengapa pelestarian lingkungan menjadi bagian dari program yang dijalankan oleh TNI Angkatan Darat? Iya, betul. Begini. Jadi, pada dasarnya TNI Angkatan Darat ini setiap ada permasalahan yang di masyarakat, jadi apapun permasalahannya harus turun dan dibantu. Nah, salah satunya di samping yang tadi sudah di awal-awal kita sebutkan tadi, RTLH dan lain-lain. Nah, ini salah satunya adalah tentang penghijauan. Kenapa penghijauan ini? Penghijauan ini sangat penting karena apa? Ketika wilayah kita hijau, maka wilayah itu akan menjadi sumber penampungan air. Nah, sumber penampungan air. Di samping itu, apabila hijaunya ada pohon dan berbuah, buahnya bisa dimanfaatkan. Dan ketika misalnya contoh pohon mangrove tadi, ya, mangrove tadi ketika itu tumbuh di pesisir pantai,
akan mengurangi dampak dari Abrasi. gelombang pasang, mengurangi abrasi, ya kan? Sehingga banyak manfaatnya. Di samping itu ekosistem yang ada di sekitar mangrove itu akan menjadi hidup. Karena apa? Di situ banyak plankton-plankton yang akan tumbuh. Sehingga ikan akan banyak di situ, kepiting akan banyak di situ. Itu akan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Nah, itu manfaatnya mangrove. Sangat bermanfaat. Kalau pohon-pohon banyak juga enak, Jenderal. Kita parkir mobil cari yang rindang. Oh ya, betul. Ini manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Wah, luar biasa. Kalau kita melihat seluruh program tadi, jembatan, air bersih, pendidikan, panti asuhan, pangan, rumah tidak layak huni, Iya. stunting, dan bahkan lingkungan, semuanya terlihat berbeda nih, Jenderal. Ya, Tetapi apa sebenarnya salah satu tujuan terbesar TNI Angkatan Darat ini? intinya gini. TNI ini kan sebetulnya bagian dari negara. Udah jelas-jelas TNI adalah abdi negara. Jadi tujuannya semuanya itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara hadir di tengah-tengah rakyat yang sangat membutuhkan. Sebetulnya intinya itu. Bukan yang lain-lain, tidak ada tendensi lain-lain. Hanya ingin menunjukkan bahwa negara hadir tetapi lewat TNI, itu aja. Biar masyarakat itu merasa, oh iya saya orang Indonesia, ternyata saya juga ada yang memperhatikan dari sisi negaranya. Nah, kira-kira Jadi begitu. merasa, apalagi khususnya masyarakat pelosok yang Iya, jarang tersebut, betul. merasa kayak, oh ternyata kami diperhatikan. Diperhatikan. Mereka bangga. Oh ya, bangga. Oh, bangga sekali. Bukan merasa terasing, merasa seperti punya negara sendiri di desa itu, bukan. Betul. Nah, kan bisa Tapi jadi kadang begitu. seperti itu, Jenderal. Ya salah satunya itu untuk merangkul biar tidak mudah dipengaruhi oleh isu-isu negatif, contoh terorisme atau unsur-unsur yang negatif yang lain lah, kira-kira begitulah. Applause Oke, buat ya. TNI. Bravo. Bravo. Oke, Wah. makasih. Jenderal, nah terakhir Ya, nih, ya. saya mau Jenderal ngomong apa nih buat seluruh masyarakat yang telah merasakan adanya akses atau fasilitas yang telah diberikan oleh negara. Seperti apa? Oke, begini, kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, ini tadi yang sudah kami sampaikan semuanya adalah hasil kerjasama kita semua, pemerintah, TNI, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, termasuk kelompok-kelompok masyarakat, instansi LSM, dan masyarakat sekitarnya karena itu kerjasama. Itu adalah hasil kerjasama semua. Jadi harus kita pelihara, harus kita jaga. Kalau ada permasalahan, nanti selama perjalanan itu, ya kalau para babinsa kami tidak mengetahui kerusakan itu atau permasalahan itu, tolong dilaporkan, nanti akan kita perbaiki. Contoh jembatan misalnya, ketika di tengah jalan nanti ada permasalahan, ya kita perbaiki. Semuanya, mau air, mau jembatan, mau rumah, ETH, mau koperasi, kita jaga sama-sama. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oh ya, mohon maaf ini. Manfaat program-program yang luar biasa. Semoga bukan hanya tahun ini, tapi juga tahun-tahun ke depannya. Pasti. Siap. Ayo, pasti ke tahun depan akan tetap berlanjut. Wow. Terima kasih juga buat seluruh masyarakat Sulawesi Barat telah setia menemani kita. Dan tentunya saya host Orang Sulbar Bicara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bravo, Teddy. Bravo.